Salah satu tahapan penting dalam budidaya tanaman sayuran buah seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya adalah persiapan bibit. Biasanya sambil menunggu siapnya lahan, pengolahan lahan, pembuatan bedeng, sampai pemasangan mulsa, itu biasanya petani mempersiapkan persemaian bibit tanaman supaya ketika lahan sudah siap ditanami, petani sudah memiliki bibit tanaman yang siap ditanam. Namun seringkali ketika proses penanaman ke lahan, seringkali bibit mengalami masalah, ya. Bisa seperti kekurangan bibit, bisa jadi kegagalan tumbuh, kena penyakit, dan sebagainya. Sehingga jumlah bibit yang dibutuhkan selalu kurang, ya. Nah, apabila hal ini terjadi, maka petani harus mempersiapkan bibit ulang, harus menyemai ulang, ya. Nah, biasanya pertumbuhan tanaman sudah tidak serentak lagi. Ada tanaman yang disulam, itu pertumbuhannya tidak serentak dengan penanaman bibit yang pertama. Nah, inilah salah satu kendala petani di lapangan. Permasalahan yang dihadapi petani pada masalah pembibitan tanaman sayuran buah ini membuka peluang bisnis, ya, baru, ya, bagi petani yang mengkhususkan diri dalam menyediakan bibit tanaman siap tanam. Tentu saja petani yang mengkhususkan diri pada bisnis penanaman bibit tanaman tidak sama seperti petani pada umumnya. Jadi kalau petani cabai misalnya, petani tomat menanam tanaman dalam skala luas tertentu pada beberapa tempat tidak masalah. Tetapi apabila petani yang mengkhususkan diri pada bisnis penanaman bibit, ini tidak bisa semua petani melakukannya karena kebutuhan bibit ini terbatas. Jadi kalau semua petani sudah membuka peluang usaha ini, nanti bisa-bisa bibitnya tidak terjual karena harus diperhitungkan juga berapa jumlah petani yang menanam tanaman sayuran buah ini dan berapa jumlah bibit yang dibutuhkan. Jadi petani yang mengkhususkan diri pada bisnis penanaman bibit tanaman ini disesuaikan dengan pasar, ya. Jadi ini salah satu peluang usaha, namun tidak bisa dilakukan secara skala besar karena harus disesuaikan dengan kebutuhan petani di lapangan. Usaha pembibitan tanaman buah sayuran ini sangat membantu petani budidaya tanaman sayuran buah. Ketika petani mengalami kekurangan bibit, jadi dia tidak perlu lagi melakukan penyemaian ulang. Dia tinggal bisa langsung membeli ke tempat pembibitan. Dan akhir-akhir ini usaha penyemaian benih tidak ada yang tidak melakukannya lagi. Jadi petani langsung menyiapkan lahan, kemudian bibitnya dibeli dari tempat penyemaian yang khusus, ya.
Jadi sekarang petani tidak lagi repot mempersiapkan persemaian, ya. Mereka tinggal memesan bibitnya dengan jumlah tertentu, dengan merek dagang tertentu, ya, dengan varietas tertentu. Jadi mereka tinggal mengambil saja seberapa yang mereka butuhkan. Jika pun mengalami kekurangan akibat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, seperti kematian bibit, serangan penyakit, dan lain sebagainya, mereka bisa langsung membeli lagi bibit tanaman sayuran buah, walaupun tidak mendapatkan satu varietas yang sama, minimal mereka mendapatkan umur bibit yang sama. Nah, ini sangat membantu petani, ya. Jadi usaha ini selain merupakan peluang usaha yang cukup menggiurkan, sekaligus bisa dimanfaatkan oleh petani, dan usaha ini memudahkan petani dalam ketersediaan bibit. Jadi antara petani penyedia bibit dan petani budidaya tanaman sayuran buah itu saling menguntungkan. Jadi petani budidaya dia membeli dengan harga yang agak sedikit lebih mahal daripada dia menyemai sendiri. Namun dia lebih mendapatkan kemudahan dari usaha petani pembibit. Nah, petani pembibit juga diuntungkan karena dia hanya mempersiapkan bibitnya saja pada lahan yang terbatas, tidak membutuhkan lahan yang luas. Pekerjaannya pun santai, ya, dan bibitnya bisa terjual dengan baik. Jadi dia akan memproduksi bibit itu sesuai dengan permintaan masyarakat atau permintaan petani budidaya. Jadi dia menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari petani. Biasanya harga bibit untuk ukuran 4 daun atau ukuran bibit yang sudah bisa ditanam di lahan dengan biasanya ketinggiannya 10 cm. Nah, ini harganya Rp400. Jadi sangat terjangkau. Rp400. Jadi kalau 1000 bibit itu 400.000. Nah, dari sini kalau kita rata-ratakan lah, kalau satu saset itu 100 biji ditanam dengan harga 100.000 atau 200.000, maka petani pembibit ini mendapatkan keuntungan setengahnya, 100%, ya. Jadi kalau 400, kalau 1000 butir kan 400.000. Sementara modalnya antara 100 sampai 200.000 per saset, per bibit, ya. Biasanya seperti itu. Jadi dia sebenarnya untung 100%. Nah, itu lebih kurang, ya. Karena nanti ketika menyemai itu ada bibit yang tidak tumbuh. Nah, usaha petani pembibit ini keuntungannya itu bisa ditingkatkan lagi dengan bekerja sama dengan perusahaan bibit, ya. Jadi ada bibit-bibit yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa atau expire. Jadi yang bibit-bibit yang sudah expired itu ditarik oleh perusahaan. Kemudian kalau ada petani pembibit ini bisa membeli bibit-bibit yang hampir kadaluarsa untuk ditanam. Nah, tentu dengan harga yang lebih murah. Ya, biasanya sekitar 25% dari harga biasa. Jadi dari sini petani pembibit juga diuntungkan jika mereka bekerja sama dengan perusahaan bibit. Usaha pembibitan tanaman sayuran buah ini juga bisa menyerap beberapa tenaga kerja, ya.
tenaga kerja paruh waktu biasanya bisa merekrut siswa-siswa yang setengah hari setelah pulang sekolah bisa terserap tenaga kerja untuk mengisi polybag-polybag kecil, persiapkan media semai, ya, menyiram dan sebagainya. Itu butuh tenaga kerja. Nah, jadi usaha ini juga bisa menyerap lapangan pekerjaan, walaupun tidak sebanyak dari perusahaan ataupun dari usaha tani budidaya. Jadi video ini dibuat dengan tujuan bisa menginspirasi bagi teman-teman yang belum mengetahui bahwa untuk menjadi petani pembibit ini juga sangat menguntungkan, ya. Karena saya sebagai konsumen bibit sebenarnya sudah mewawancarai pemilik, kadang-kadang satu hari katanya bisa laku 200 sampai 300.000, ya. Itu kalau dijual secara eceran. Misalnya ada yang beli 100 batang, 100 bibit, ada 200 bibit. Tapi kalau pemesanan dalam skala besar, misalnya pemesanan dari awal oleh petani budidaya, misalnya 2.000 bibit, ada yang 10.000 bibit. Nah, tentu ini keuntungannya lebih besar lagi. Nah, biasanya dari hasil pemesanan ini pasti disemainya lebih, ya. Kalau misalnya dibutuhkan 10.000 bibit, mungkin yang disemai 15.000 bibit. Nah, jadi ada 5.000 yang lebih inilah yang dijual kepada petani-petani yang membutuhkan bibit untuk penyulaman daripada bibit-bibit yang sudah mati dan terjadi gangguan di lapangan. Ada juga bibit yang kerdil diganti dengan bibit yang baru. Jadi sisa-sisa pemesanan dari petani secara skala besar itu juga bisa diserap oleh petani-petani kecil. Ya, kadang-kadang ada petani yang menanam tidak begitu luas areanya, jadi mereka bisa membeli sesuai dengan kebutuhan. Seperti saya juga membeli sesuai dengan kebutuhan, ya, kebutuhan bibit yang saya perlukan. Dan keberadaan petani pembibit ini tidak banyak, ya. Hanya ada beberapa tempat dalam satu kawasan, itu ada 1 dan 2, dan itu cukup membantu, ya, cukup membantu petani. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang ada di daerah lain bisa mencontoh untuk menyemai benih khusus, ya, khusus menyemai benih untuk menyediakan bibit untuk petani-petani budidaya tanaman sayuran buah seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menginspirasi teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.